Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat untuk kita semua. Kisah heroik dari Makedonia Utara tidak berlanjut. Mereka akhirnya terhenti di Stadion do Dragão, markasnya Seleção das Quinas, julukan bagi tim Portugal di bawah asuhan Fernando Santos. Kemenangan 2-0 Portugal atas Makedonia Utara dengan brace yang dilakukan oleh gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, menamatkan impian, angan-angan, ambisi dari Makedonia Utara untuk melaju ke Qatar. Portugal menegaskan bahwa mereka bukan Italia. Dan kisah seperti sebuah cerita Cinderella tidak akan berlanjut. Dan itu ditegaskan oleh Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan ketika bermain di depan publik mereka tidak memberikan kesempatan satupun on target dari Makedonia Utara tidak mereka dapatkan sepanjang laga. Bahkan Makedonia Utara hanya mampu melepaskan 3 tembakan. Bukan berarti Makedonia Utara bermain buruk atau jelek. Ada perlawanan. Itu terlihat dari pertahanan mereka yang tetap kuat, tetap solid, menyulitkan bagi pemain-pemain Portugal. Namun dalam intensitas serangan mereka kalah. Portugal lebih unggul. Penguasaan bola, bagaimana kontrol permainan jelas ada di Portugal. Dan Portugal pantas layak untuk bisa lolos ke Qatar 2022. Mereka akan hadir dalam putaran final bersama dengan tim-tim Eropa lainnya untuk bisa bertarung, karena ini menjadi ajang terakhir bagi CR7 sebelum ia gantung sepatu bersama dengan tim nasional Portugal. Menjadi Piala Dunia terakhir, karena dalam usia 37 tahun dia tidak akan bermain ketika usianya memasuki di atas 40 atau 41 tahun. Berat buat Cristiano Ronaldo, makanya dia habis-habisan. Itu terlihat saat menghadapi Makedonia. Tidak mencetak gol, tetapi perannya tetap luar biasa. 1 assist, gol pembuka dari Bruno Fernandes menegaskan bahwa dia tidak egois. Dia memberikan jalan kepada Bruno Fernandes untuk mencetak gol pertama sebelum ada gol kedua di babak kedua yang diciptakan oleh Fernandes untuk menegaskan mereka lolos ke Qatar. Padahal Portugal sepanjang pertandingan sebenarnya hanya menembak 11 kali. 3 on target yang mereka dapatkan, walaupun dengan penguasaan bola yang agak tinggi 65% berbanding 35% dari Makedonia, tapi dengan 3 on target memang agak menyulitkan buat mereka untuk bisa menembus pertahanan yang ketat, yang berlapis, disiplin yang kuat dibangun oleh anak-anak Makedonia, terutama dengan penjaga gawang Dimitrievski. Namun efisiensi mereka dengan 3 on target dan 2 menghasilkan gol ini sudah cukup buat CR7 dan kawan-kawan mengunci kemenangan di depan publik mereka. Pesta luar biasa, sambutan bagi supporter Portugal di do Dragão, ketika mereka bisa lolos dari babak playoff di jalur C. Sementara di jalur B, Polandia lewat 2 gol juga yang dibuat oleh 2 pemain mereka. Itu kapten ke-11 Robert Lewandowski dan Piotr Zielinski, pemain dari Napoli. Juga mampu mengalahkan Swedia dengan 2-0 dan merebut tiket menuju ke Qatar. Selamat buat Polandia. Ibrahimovic yang juga dimainkan di babak kedua bersama dengan Swedia gagal mencapai impiannya untuk hadir di Qatar ketika mereka dibendung oleh Polandia. Jadi Polandia sudah lolos bersama dengan Portugal, tinggal menunggu Wales yang akan berhadapan dengan siapa? Scotland atau Ukraina, karena Scotland dan Ukraina ini tertunda. Wales sudah mengalahkan Austria dan tinggal menunggu satu jatuh dari jalur A. Dan itulah yang kita lihat terjadi di babak playoff Eropa dengan 2 jatah sudah diraih. Terutama banyak yang menunggu apakah Makedonia akan membuat kejutan, ternyata tidak. Dan Portugal layak untuk bisa menuju ke Qatar. Bagi Anda yang menebak skor dengan tepat Portugal melawan Makedonia, kita akan lihat nantinya siapa yang ternyata benar untuk mendapatkan giveaway persembahan dari PT SKA Prima Eva, baik kaos Leones seperti yang saya pakai ini,
ya akan dikirimkan kepada Anda yang benar menebak skor 2-0 untuk Portugal, atau sendal-sendal seperti ini ya. Dari Leones, dari Malibu Army. Ini Malibu Army, bagus sekali Anda pakai hari-hari di rumah ya. Kemudian ada juga Leones. Ini Leones, ini dari Porto 3 Black, hitam ya. Ada lagi ini tetap dengan Leones, Anda akan dapatkan, akan dikirimkan semua. Andes 1 Black, ini hitam juga. Wah, memang bertebaran bagus semua yang Anda akan dapat ya. Ini Columbus Black hitam. Ya, semua akan dikirimkan. Ya, ada 3 pemenang. Ya, 3 pemenang. 1 dapat sandal dan 2 kaos. Kita tinggal menunggu akan mensortir siapa yang benar. Oke, dari do Dragão di mana Portugal lolos ya. Kemudian kita akan bergeser ke Afrika. Ya. Impian dari Mo Salah dan kawan-kawan bersama dengan tim Mesir gagal ketika bertarung di Stadion Mi Abdoulaye Wade, markasnya Senegal, markasnya Sadio Mane dan kawan-kawan. Mesir yang sudah unggul di leg pertama dengan 1-0 tidak mampu meneruskan perjalanan mereka, paling tidak untuk bisa menahan imbang Senegal di Dakar. Senegal kembali menang dengan 1-0 untuk memaksakan perpanjangan waktu dan menang dalam adu penalti. Lagi-lagi mereka bisa mengalahkan Mesir dalam 2 kesempatan ya, dalam 1 bulan terakhir ya, hampir dalam 2 bulan ya, ketika mereka Februari lalu mengalahkan juga Mesir di Kamerun lewat adu penalti di final Piala Afrika 4-2. Sekarang Senegal bisa menang dengan 3-1 lewat adu penalti melawan Mesir. Maka kita tidak akan melihat top skor IPL Muhammad Salah yang bermain di Liverpool untuk hadir di Qatar. Dikalahkan oleh rekan dia, Sadio Mane, yang juga bermain di Liverpool. Ya, dan Sadio Mane menjadi pemain kunci untuk membawa Senegal lolos ketika tendangan penalti dia yang ketiga itu menembus gawang lawan dan memastikan kemenangan 3-1. Ironisnya, ya, Mo Salah yang tidak berkutik sepanjang laga itu mengambil penalti pertama di saat terjadi adu penalti, dan Salah yang biasanya masuk, biasanya bagus sekali penaltinya, sulit bisa dihadang oleh kiper manapun. Ya, itu terlihat di Liga Premier Inggris ketika Liverpool mendapatkan penalti dia selalu akan mengambil. Kali ini gagal untuk menembus gawang Mendy. Tembakan Salah dengan kaki kiri melambung tinggi, itu melayang di atas mister gawang Senegal. Ya. Dan laga ini ya, menarik sekali. Kalau dalam leg pertama di Mesir itu ada gol bunuh diri terjadi di awal, ya, babak pertama di menit keempat dibuat oleh bek kiri Senegal, Salio Ciss, ya, sehingga Mesir bisa menang. Nah, di leg kedua juga gol terjadi sama di menit keempat juga, gol bunuh diri juga. Ya. Walaupun Abdoulaye Dia yang dianggap mencetak gol setelah mendapatkan umpan dari Idris Gueye, tetapi kemudian dihapus. Ini dianggap gol bunuh diri ya, dari Hamdi Fati, gelandang dari Mesir. Di menit keempat sama seperti Salio Ciss yang membuat gol bunuh diri juga di menit keempat. Dan ini menjadi satu-satunya gol sepanjang laga. Walaupun secara statistik kita lihat dari semua aspek Senegal itu memang jauh di atas Mesir. Dan memang pantas mereka lolos. Ada 25 tembakan dilancarkan oleh pemain-pemain Senegal di depan publik mereka. 9 on target. Tetapi hanya 1 gol tercipta, itu pun dari gol yang dianggap ya akhirnya dilihat kemudian menjadi gol bunuh diri yang dibuat oleh Hamdi ya, Fati ya. Dan bagi Mesir, mereka hanya mendapatkan 1 on target saja sepanjang laga. Memang agak sulit untuk bisa menembus pertahanan yang dibangun oleh Kalidou Koulibaly, pemain dari Napoli ini yang ada di garis belakang, termasuk dengan penjaga gawang Edouard Mendy yang bermain di Chelsea. Dan hanya 5 tembakan dibuat oleh Mesir sepanjang laga. Mereka juga kalah dalam ball position ya. Jadi kalau bisa dilihat dari semua aspek memang ini milik Senegal. Sayang mereka tidak bisa memanfaatkan 9 on target mereka itu. Kalau bisa mereka manfaatkan semua, ini bisa 9 gol bersarang di gawang Mesir. Sayang sekali Mesir, Muhammad Salah tidak bisa ikut di Piala Dunia, dan Senegal untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka bisa hadir di Piala Dunia sejak pertama kali di 2002 Jepang Korea. Dan mereka juga membuat kejutan besar saat itu ya, dengan menyingkirkan juara bertahan, salah satu juara bertahan Prancis ya, di fase grup. Setelah 2018 di Rusia, dan sekarang mereka back to back kembali
ya untuk hadir di Qatar. Suatu suguhan penampilan yang luar biasa ya bagi Senegal untuk bisa menghambat laju Mesir. Dari zona Afrika ini juga terjadi hal yang luar biasa ya, dramatis. Ketika Kamerun yang kalah di leg pertama di kandang Kamerun melawan Aljazair bisa membalikan keadaan dan mereka lolos ke Qatar setelah menang 2-1 melawan Aljazair. Artinya mereka menang gol tandang dalam agregat 2-2, tapi kemudian gol Toko Ekambi di penghujung laga di injury time ketika perpanjangan waktu terjadi, ya. Itu dia mencetak gol di menit 20+4 membawa Kamerun bisa lolos ke Piala Dunia. Tunisia juga lolos setelah bermain imbang 0-0 dengan Mali karena pertandingan pertama 1-1 sehingga mereka secara agregat itu bisa melaju. Demikian juga dengan Nigeria bermain imbang 1-1 tapi di laga pertama melawan Ghana mereka bermain 0-0 ya, sehingga mereka bermain 1-1 ya, melawan Ghana. Tapi kemudian sekarang bermain 0-0. Akhirnya mereka menang gol tandang. Dan Nigeria itu lolos. Maroko satu-satunya tim yang luar biasa tampil pada Rabu dini hari. Mereka membabat Republik Demokratik Kongo dengan 4-1. Dan ini menjadi tim satu-satunya di Afrika yang menang dengan sangat telak. Kalau yang lain itu susah payah. Ya. Tapi Maroko melakukannya dengan luar biasa. Jadi dari zona Afrika sudah tercatat bahwa Senegal lolos, Maroko lolos, Tunisia lolos, Nigeria juga ikut lolos ya. Nah, ini luar biasa. Mereka bisa dengan Kamerun yang juga menempatkan diri lolos 5 wakil dari zona Afrika. Ya sudah melengkapi dengan zona Asia juga yang sudah meloloskan 4 tim, tinggal menunggu 1 tim lagi dalam playoff. Ketika Korea Selatan, Jepang, Arab Saudi dan Iran juga sudah melangkah ke Qatar. Untuk hal yang luar biasa. Dan ada lagi satu kuis yang pasti Anda sudah jawab. Tinggal menunggu siapa yang akan menang. Pertandingan persahabatan di Stadion Amsterdam Arena. Ya. Akhirnya Belanda gagal untuk bisa mengalahkan Jerman sebagai tamu. Dan mereka sebagai tuan rumah. Bahkan Belanda ketinggalan 1 gol dulu sebelum bisa menyamakan kedudukan 1-1 melawan Dimanshaft. Dan hasil akhir adalah 1-1. Bagi Anda yang menebak pertandingan ini 1-1, ini selamat, namun akan disortir dulu, akan dilihat ya berapa banyak yang menebak dengan skor 1-1 untuk mendapatkan giveaway dari PT SKA Prima Eva. Ini luar biasa ya, bahwa selalu setiap pertandingan, setiap konten YouTube yang dibikin mereka siap untuk bisa memberikan giveaway kepada Anda. Bahkan tidak tanggung-tanggung, langsung 3 ya, ada 2 kaos, 1 sendal. Kalau tidak bisa dapatkan itu mereka tetap kasih ya. Kalau cuma 1 orang yang dapat harus diberikan semua. Jadi besok juga kita akan bikin konten, mereka kasih lagi giveaway. Ini luar biasa. Berterima kasih banyak kepada PT SKA yang mendukung channel YouTube Bung Ropan ini ya, karena mereka terus mensupport dengan luar biasa. Nah, kembali ke Belanda melawan Jerman, ini hasil yang saya pikir sudah maksimal bagi kedua tim karena ini hanya laga persahabatan ya. Dengan uji coba dari kedua pelatih baik Van Gaal di Belanda atau Hansi Flick untuk bisa melihat permainan tim masing-masing sebelum bertarung di Qatar nantinya. Tapi Jerman memang luar biasa ya. Jerman menguasai semua. Kalau lihat dari statistik, Jerman di atas Belanda. Penguasaan bola juga ada 63% di atas Belanda, jauh di atas Belanda. Mereka melepaskan 14 tembakan, ada 5 on target. Walaupun 1 gol yang hanya dibuat oleh Thomas Müller. Dan Thomas Müller ini sudah melakoni 112 laga bersama tim nasional Jerman. Dan itu menjadi gol ke-43-nya sepanjang karir dia bersama dengan tim nasional Jerman. Setelah unggul di penghujung babak pertama, kemudian Steven Bergwijn ya, yang sebelumnya mencetak 2 gol ke gawang Denmark di saat Belanda menang 4-2 4 hari yang lalu, kembali mencetak gol. Bahkan dalam 4 hari ini sudah 3 gol yang dia buat. Ya, Steven Bergwijn yang bermain di Spurs ini, dan secara total karir dia sudah ini gol ke-5. Ya, dia ketika bermain di tim nasional Oranje Belanda ya, bagi pemain gelandang serang ini. Dan saya pikir bagi kedua tim harus puas, walaupun Belanda secara itu mereka hanya melepaskan 9 tembakan 3 on target, masih kalah dari Jerman. Juga dalam akurasi operan Jerman itu ya, dari kaki ke kaki penempatan mereka bisa melakukan passing ya, umpan-umpan masih Jerman di atas, tetapi hasil akhir yang ditentukan. Dan ini memang kedua tim harus menerima hasil 1-1 di Amsterdam Arena. Sampai di sini
pembahasan saya, review saya tentang apa yang terjadi di kualifikasi di zona Afrika, dan juga pertandingan juga di playoff zona Eropa dengan Portugal lolos, Polandia juga lolos, dan pertandingan persahabatan antara Belanda dan Jerman. Banyak pertandingan persahabatan yang juga terjadi ya, di mana Spanyol juga menang 5-0 lawan Islandia, Inggris juga menang lawan Pantai Gading dengan 3-0 di Wembley, termasuk Prancis mengalahkan Afrika Selatan dengan 5-0. Jadi memang laga-laga persahabatan ini sudah dilakukan oleh tim-tim yang lolos ke Qatar. Oke, sampai di sini, dan kita akan nantinya mengumumkan semua giveaway nantinya pada sore ini atau besok pagi, termasuk dengan komentar Haaland, Mo Salah, dan hasil pertandingan di Rabu dini hari. Ciao!